Oke, halo semua. Kali ini kita bakal lanjutin lagi materi setelah UTS dan aku bakal bahas beberapa contoh latihan soal untuk materi bab 12.1 sampai 12.5. Jadi untuk soal pertama, ini diketahui bahwa kurva ketinggian dari Z sama dengan setengah akar 100 dikurangin X kuadrat min Y kuadrat untuk Z sama dengan 3 ini ternyata adalah berbentuk lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah lingkarannya tersebut berjari-jari berapa? Nah, untuk soal ini masih sangat cukup sederhana. Jadi, caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai Z sama dengan 3 ke dalam persamaannya. Jadi, 3 sama dengan setengah akar 100 dikurangi X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian ini tinggal dikalikan 2 ya. Ini dikalikan 2. Nah, dikali 2. Jadi tinggal 6, ininya hilang, 6, kemudian akarnya ini langsung aku kuadratin, jadi ini akarnya hilang tapi di sini jadi kuadrat, sama dengan 100 dikurangin X kuadrat min Y kuadrat. Ini kita bisa pindah ruaskan, jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah 100 kurangi 36 yaitu 64. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah bentuk persamaan lingkaran dengan jari-jari 8. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata lingkarannya tersebut berjari-jari 8 gitu. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Jadi permukaan ketinggian dari fungsi f X, Y, Z sama dengan 3X kuadrat plus 6Y kuadrat minus Z kuadrat, itu saat nilainya sama dengan 9, ternyata memotong bidang XY dengan membentuk suatu persamaan elips. Nah, pertanyaannya, berapakah persamaan elips tersebut? Jadi, karena dia memotongnya itu di bidang XY, otomatis nilai Z-nya sama dengan 0. Nah, kalau nilai Z-nya sama dengan 0, di sini kita bisa substitusikan nilai Z sama dengan 0, jadi fx y, 0 ya, sama dengan 9, sesuai dengan yang diketahui soal. Kita substitusikan, berarti 3x kuadrat plus 6y kuadrat dikurangi 0 kuadrat, itu sama dengan 9. Ya sudah, berarti kita di sini tinggal bagi dengan 3 ya, bagi dengan 3. Jadi, x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 3. Nah, inilah persamaan elipsnya. Udah segampang itu aja sebenarnya untuk contoh-contoh soal-soalnya. Kita lanjut yang ke soal yang ketiga. Jadi kita disuruh menentukan gradien garis singgung kurva perpotongan antara persamaan permukaan ya, 2Z sama dengan 9x kuadrat plus 9y kuadrat dikurangi 36 dengan bidang Y sama dengan 1 di titik 2,1,3/2. Nah, jadi di sini kita akan disuruh menentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu bisa kita cari dari turunan parsialnya. Turunan parsial terhadap apa? Nah, karena di sini itu perpotongannya itu dengan bidang Y sama dengan 1, maka turunan parsialnya itu adalah terhadap X, kayak gitu. Begitu pula nanti sebaliknya. Nah, jadi fungsi Z-nya ini, jadi kita nyatakan dulu dalam Z, berarti kan kita bagi 2 ya, ini dibagi 2. Gitu. Z-nya kan hilang. Nah, ini kita nyatakan sebagai sebuah fungsi f(x, y). Jadinya kan bentuknya kayak gini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita cari turunan parsialnya terhadap X. Caranya gimana? Ini setengahnya kita keluarin. Kemudian ini kan dia segini, ini kan sama aja pangkat setengah ya, karena dia di akar, berarti setengahnya turun, kemudian pangkatnya jadi dikurangi 1, jadi pangkat negatif setengah. Nah, karena terhadap X, berarti ininya dianggap suatu C gitu kan, ininya udah nggak usah dianggap, pasti sama dengan 0, kita fokus di sininya doang, di 18X, itu turunan parsial ya kan. Nah, setelah itu apa? Setelah kita dapat persamaannya, kita olah, dapatnya segini.
kita substitusikan nilai dari X, Y, Z-nya, titik-titiknya itu ke dalam fungsi gradiennya itu. Karena dia tadi di titik 2,1, maka gradiennya untuk mohon maaf, untuk gradiennya itu sama aja Fx F parsial ya, turunan parsial terhadap X untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kita substitusikan, dapatnya kayak gini, hasilnya tinggal hitung, dapatnya 3. Kayak gitu doang. Oke, lanjut. Nah, soal yang berikutnya yaitu ini turunan parsialnya ya. Turunan parsialnya itu diketahui ternyata sama dengan Y plus E pangkat X, dan turunan parsial terhadap Y-nya itu sama dengan X plus E pangkat Y. Kita disuruh menentukan suatu fungsi fx, y yang memiliki turunan parsial seperti kondisi di atas. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita bisa integralkan salah satu fungsinya. Di sini aku mau coba integralkan yang fungsi fx-nya. Misalkan mau kalian integralkan yang turunan parsial terhadap y-nya juga nggak masalah gitu. Nah, kalau kita integralkan terhadap dx ya, dapatnya berarti y plus e pangkat x dx. Ini integralnya ini berarti y jadi xy, yang ini tetap, kemudian ditambah c dalam kurung y. Maksudnya apa? Jadi kan normalnya kita kalau misalkan integral itu pasti menambahkan c gitu kan, suatu konstanta. Tapi di sini karena ini adalah suatu fungsi dalam X dan Y, kita mengasumsikan bahwa ada juga satu suku yang dia hanya memuat Y gitu. Sehingga dia kalau dia diturunkan parsial terhadap X, dia hanya dianggap sebagai konstanta. Makanya di sini konstantanya itu dalam bentuk fungsi Y. Nih, C merupakan fungsi dari Y. Nah, kemudian dari fungsi ini tadi, fungsi segini ini tadi, kita turunkan, cari turunannya terhadap turunan parsialnya terhadap Y gitu. Jadi turunan parsialnya kalau ini diturunkan terhadap Y, ini koefisiennya Y berarti tinggal X, kemudian ini dianggap konstanta hilang, kemudian yang ini jadi C aksen Y. Nah, padahal kita tahu tadi dari soal bahwa ternyata rumusnya kayak gini, turunan parsialnya. Ini sudah sama-sama X, nah yang ini sama dengan yang ini. Berarti kita punya kesimpulan bahwa turunan pertama dari fungsi C-nya ini adalah E pangkat Y. Sehingga fungsi C itu sendiri bisa kita cari dengan mengintegralkan E pangkat Y itu tadi dy gitu. Hasilnya ya tetap E pangkat Y. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa suatu fungsi fx, y-nya itu, ini kurang ya, jadi harusnya fx, y, nah itu sama dengan xy plus e pangkat x plus e pangkat y. Segini aja sudah cukup. Misal kalian mau tambahin 1c, it's okay gitu. Karena pada akhirnya kan c-nya ini juga bakal hilang kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini punya suatu fungsi fx, y, di mana untuk nilai x tidak sama dengan 2y, fungsinya seperti ini. Kemudian untuk x sama dengan 2y itu adalah gx. Nah, jika diminta f itu kontinu pada seluruh bidang, kita disuruh menentukan nilai gx-nya kira-kira berapa. Oke, jadi di sini kita udah jelas banget ya, kelihatan bahwa ketika x-nya sama dengan 2y, penyebutnya sama dengan 0, makanya dia nggak akan continue gitu. Di situ dia tidak akan terdefinisi gitu ketika x-nya sama dengan 2y. Itulah kenapa kalau misalkan kita ingin fungsi ini continue, maka fungsinya itu harus mempunyai limit di x sama dengan 2y. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita memisahkan terlebih dahulu nilai x-nya itu sebagai t. Kalau kita sudah memisahkan x-nya sebagai t, tadi kan y-nya kan berarti di sini karena x sama dengan 2y, maka y-nya kan sama dengan x per 2. Karena tadi x sama dengan t, berarti y-nya sama dengan t per 2. Nah, maka di sini kita ubah.
kita melimitkan fungsi ini tadi mendekati untuk satu nilai T dan T per 2 gitu. Jadi X, Y-nya tidak disubstitusikan langsung nilai ini jadi T, T per 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita bedah dulu, kita bisa bongkar dulu kan fungsinya. Ternyata ini bisa saling menghilangkan, tinggal ini doang. Nah, setelah itu bagaimana? Kita masukkan nilainya masing-masing, X-nya jadi T, Y-nya itu jadi T per 2. Di sini kan bisa coret-coret, dapat 2T. Nah, karena ini tadi 2T dan kita tahu bahwa T itu sama dengan X, ini kita bisa ubah jadi 2X. Kita nyatakan kembali dalam X. Kesimpulannya apa? Jadi, agar F-nya kontinu, Gx-nya itu harus sama dengan 2X. Kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi soal berikutnya, tentukan semua titik X, Y pada permukaan Z sama dengan E pangkat 3X dikurangi E pangkat 2Y yang vektor normal bidang singgungnya adalah 3, negatif 2, negatif 1. Nah, jadi di sini pertama-tama kita nyatakan dulu fungsinya itu dalam f x, y, z. Jadi nilai z-nya ini kita pindah-ruaskan jadi satu dengan suku-suku yang membuat variabel x dan y. Jadinya dapat 3 e pangkat 3x dikurangi e pangkat 2y dikurangi z sama dengan 0. Seperti di sini. Kemudian karena kita mencari vektor normal bidang singgungnya, maka kita harus mencari nilai dari ini ya. Nah, caranya gimana? Kita turunkan kan masing-masing. Kita turunkan terhadap X dulu, dapatnya 3 kali E pangkat 3X. Kita turunkan lagi untuk yang membuat variabel Y, berarti min 2 kali E pangkat 2Y. Kemudian untuk kita turunkan terhadap Z, berarti tinggal negatif Z ini aja yang kita fokuskan, tinggal negatif 1. Jadi nablanya adalah 3 kali E pangkat 3X, negatif 2 E pangkat 2Y, negatif 1. Padahal kita tahu bahwa vektor normal bidangnya tadi adalah segini. Nah, selanjutnya apa? Yang ini sama ini udah sama. Yang ini harus sama dengan yang ini harus sama dengan yang ini. Berarti kita punya kesimpulan untuk yang X dulu ya. 3 kali E pangkat 3X ini harus sama dengan 3. Kesimpulannya adalah ini segini harus sama dengan 1. E pangkat berapa yang sama dengan 1? Ya berarti dia pangkat 0. X-nya berarti sama dengan 0. Hal yang sama juga terjadi di Y. Negatif 2 kali E pangkat 2Y itu harus sama dengan negatif 2. Berarti ini segini harus sama dengan 1. Karena dia harus sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau sudah, apakah cuma segini saja? Enggak, kita lanjut harus cari nilai Z-nya, karena Z-nya belum tentu negatif 1. Caranya gimana? Kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan awal ini. Atau ke persamaan ini pun juga boleh, terserah. Kita masukkan ke persamaan ini, berarti E pangkat 0 dikurangi E pangkat 0 sama dengan 0. Kita saling menghilangkan, berarti Z-nya juga sama dengan 0. Otomatis, kita tahu bahwa titik pada permukaan bidang ini, yang vektor normal bidang singgungnya adalah 3, negatif 2, dan negatif 1, itu adalah 0,0,0. Gitu. Nah, selanjutnya, diketahui f(x, y) itu sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 4y. Kemudian kita disuruh mencari vektor arah satuan U, sehingga diperoleh turunannya ya, ini du f1, f1,0 itu sama dengan negatif 2 akar 2, dan du f1,1 itu sama dengan akar 2 per 2. Oke, jadi kalau kita ingat cara mencari nilai ini, itu adalah nilai U-nya dikali nablanya. Nabla F
X, Y-nya. Otomatis pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah mencari dulu nilai nablanya. Kita tahu fungsinya seperti ini, kita cari nablanya, kita turunkan dulu terhadap X, berarti dapatnya 2X kali Y pangkat 3, ininya hilang, nggak berguna. Kemudian turunannya terhadap Y, berarti 3X kuadrat, ya kan? 3-nya ini turun. Jadi 3X kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi 4, ya kan? Ini tinggal 4 doang. Nah, kemudian untuk nilai U-nya, di sini kita misalkan gitu. Kita misalkan dengan A, B, dengan asumsi bahwa nilai akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Fungsinya apa? Karena di sini itu fungsinya nggak cuma sekedar A, B didotkan gitu aja, tapi juga ada nilai panjangnya gitu kan. Jadi ada A kuadrat plus B kuadratnya gitu. Jangan sampai terlupa ininya. Ini kita di sini asumsikan dia sama dengan 1 supaya lebih mudah aja gitu pengerjaannya. Oke, nah selanjutnya apa? Kita masukkan nilai-nilainya itu tadi ke informasi pertama yang kita punya. Jadi untuk yang 1,0 dia nilainya adalah negatif 2 akar 2. Oke, jadi di sini kita masukkan nilai U-nya dikali nablanya kita substitusikan juga 2 dikali 1, ya kan, 2 dikali 1 dikali 0 pangkat 3, 3 dikali 1 kuadrat kali 0 kuadrat dikurangi 4, didotkan dengan U itu sama dengan negatif 2 akar 2. U-nya itu tadi apa? U-nya itu adalah A, B per 1. Kayak gitu. Kemudian ini kalau kita hitung, karena ini dikali 0 berarti sama dengan 0, yang ini itu 0, ya kan, segini 0 dikurangi 4 berarti negatif 4. Jadi kalau kita dotkan A kali 0, 0, kemudian B kali min 4, min 4B. Min 4B sama dengan min 2 akar 2, jadi B-nya sama dengan akar 2 per 2. Nah, dari informasi ini kita gunakan di informasi kedua yang diberikan soal. Jadi untuk yang 1,1 dia nilainya adalah akar 2 per 2. Caranya sama, nablanya kita masukin dulu 2 kali 1 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 kali 1 kuadrat dikurangi 4, didotkan dengan U sama dengan akar 2 per 2. Nah, di sini U-nya udah nggak lagi A, B, tapi B-nya langsung disubstitusikan. Jadi A, akar 2 per 2 per 1 didotkan ya dengan ini segini berarti kan 2, ini segini 3 kali 1 kali 1, 3 dikurangi 4 berarti negatif 1. Udah, kita dotkan 1 per 1. 2 dikalikan dengan A, dikurangi akar 2 per 2 dikali ya, ditambah akar 2 per 2 dikali negatif 1. Makanya hasilnya negatif akar 2 per 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita pindahkan ruas, jadinya kan tinggal kali 2 kan, sama aja kayak gitu, kali 2, ini sama-sama kali 2 dihilangkan, berarti A sama dengan akar 2 per 2, kayak gitu. Otomatis kita tahu, ternyata nilai A-nya akar 2 per 2, B-nya juga akar 2 per 2, nilai U-nya itu berarti akar 2 per 2, akar 2 per 2. Udah gitu aja. Buat latihan soal kali ini, kalau misalkan ada soal-soal lain atau pertanyaan yang lainnya yang mau ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan ke grup biar bisa didiskusiin bareng-bareng. Sekian, terima kasih.